Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahabbatun nabi, yaitu tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ini merupakan bagian dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang mencintai Nabi, pasti dia mencintai Allahu Jalla Jalaluh. Dan cinta kepada baginda Nabi ini bukan cinta biasa. Bukan cinta yang didasari oleh nafsu, tetapi cinta yang didasari oleh ibadah. Maka cinta kepada Nabi itu adalah bagian dari ibadah. Bukan sebagaimana cinta kepada selain Rasul. Mencintai Nabi itu berarti kita sedang beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk akidah, yaitu mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ketika Allah mencintai Rasul, maka kita pun wajib mencintai Rasul. Maka cinta kepada Rasul ini bagian dari cinta kepada Allahu Jalla Jalaluh, dan merupakan suatu amalan yang agung, suatu ibadah yang mulia. Bahkan meninggalkannya adalah sebuah kehancuran yang nanti akan dibahas. Kemudian mafhum mahabbati Rasulillah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan mencintai Rasul? Apakah dengan hanya mengucapkan saya cinta Rasul? Ataukah di sana ada pemahaman dari mencintai Rasul? Di sini dijelaskan, yakni ayyamilal qalbu muslim ila Rasulillahi mailan yatajalla fihi itharuh. Di mana hati seorang muslim itu sangat condong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendahulukan apa-apa yang ada pada diri Rasulullah. Jadi mendahulukan Rasul dari seluruh manusia. Itharuhu sallallahu alaihi wasallam ala kulli mahbubin, mendahulukan cinta
kepadanya daripada cinta-cinta kepada selainnya. Baik itu nafsin, jiwa, orang tua, anak, manusia seluruhnya. Itu semua wajib diakhirkan ketika berhadapan dengan cinta Rasul alaihi salatu wasallam, ya. Fabil jumlah, ya, maka ringkasnya, fa aslul mahabbah, kondisi cinta kepada Rasul, yaitu dengan condong mengikuti apa yang dicintai oleh Rasulullah. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Itulah hakikat daripada cinta kepada Rasul. Oleh karena itu, ya, maka cinta Rasul ini tidak hanya sebatas ucapan, namun yang lebih dari itu adalah keyakinan dan perbuatan. Tidak hanya sebatas ucapan atau sebatas tulisan, tapi lebih dari itu, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diaplikasikan oleh perbuatan. Maka kita melakukan perbuatan, melakukan amalan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membenci sebuah perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah hakikat cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan mencintai apa yang Nabi cintai, dengan membenci apa yang Nabi benci. Kemudian juga cinta ini harus diaplikasikan dalam perbuatan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syartul mahabbah an tuwafiqa ala mahabbatihi bila isyan. Syarat cinta itu yang mana kita harus menyesuaikan, ya, apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah tanpa adanya pengingkaran. Itu syarat cinta kepada Rasul. Kita harus mencintai, menyukai apa yang Rasul sukai, membenci apa yang Rasul benci, bila isyan, tanpa adanya pengingkaran. Inilah bukti kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan bahwa ini haram, kita harus terima. Walaupun sesuatu itu disukai oleh kita. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam, ya, melaknat riba dan para pelaku riba, maka kita harus terima. Bila isyan, tanpa pengingkaran, tanpa ada omongan kalau nggak riba kita nggak bisa dapat apa-apa. Berarti dia belum benar-benar cinta kepada Nabi. Bila isyan, tanpa adanya pengingkaran, kita tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat cinta. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Tidak ada yang protes kepada Rasulullah ketika Rasul memutuskan suatu perkara. Karena apa? Karena mereka benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza idda'aita lahul mahabbah ma yuhib fa anta dzu buhtan. Kalau engkau ngaku cinta Nabi, tapi engkau masih mengingkarinya, masih protes, fa anta dzu buhtan, maka cintamu bohong. Jadi kalau kita masih banyak bangkang kepada sunnah Rasul, ya, kita masih banyak protes kepada sunnah Rasul, ya, masih bertanya-tanya ini sunnah, apa hanya sekedar makruh, masih seperti itu, ya, fa anta dzu buhtan, itu berarti engkau masih bohong cintanya. Kemudian wa kadza tu'adi jahidan ainal mahabba ya akhu syaitan, ya. Jadi, ya, ketika kita malah, ya, memusuhi orang yang Nabi cintai, mencintai orang yang Nabi benci, maka itu bukan mahabbah. Ya.
Karena mahabbah itu tunduk dan patuh terhadap orang yang dicintai. Itulah mahabbah. Ya. Jadi kita harus tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sudah jelas di depan kita sunnah-sunnahnya, ya kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang Rasul jauhilah. Itu wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak ada yang namanya cinta kepada Rasul kalau dia masih benci kepada sunnah-sunnahnya. Tidak dikatakan seorang itu mencintai Rasul kalau dia masih memusuhi orang-orang yang Rasul cintai. Karena sejatinya ya, syarat cinta kepada Nabi itu tunduk dan patuh tanpa adanya pengingkaran. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Makanya mereka orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pemahaman atau maksud dari cinta kepada Rasul. Jadi hanya bukan sebatas ucapan. Ya, tapi lebih dari itu diaplikasikan lewat perbuatan, ya. Yaitu dengan kita melakukan apa yang Rasul perintah dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Serta dengan inqiyad, tunduk dan patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Itulah wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul ini qad aujaballahu alaina. Allah telah mewajibkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mencintai Nabi itu adalah kewajiban seorang muslim. Ya, mencintai Rasulullah itu kewajiban seorang muslim. Dan itu juga merupakan hak Nabi yang harus kita penuhi. Wa tawa'ada al-mukhalifa fi dzalik, dan Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, ya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Ya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta kalian yang kalian cari, perdagangan-perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, juga tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Kalau yang disebutkan tadi lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad di jalannya, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini ancamannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan suatu perkara. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksud fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, kalimat ini maksudnya adalah tunggulah azab dari Allah Jalla Jalaluhu.
Nah, jadi Allah mengancam orang-orang yang mengedepankan dunia tadi atas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Karena sejatinya Allah tidak pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak pernah sempurna iman seorang, ya. Tidak pernah sempurna keimanan seorang sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi dari ayat dan hadis tadi, ya, menjelaskan bahwa cinta Rasul itu harus didahulukan daripada cinta kepada diri kita. Maka hal ini dibuktikan jika ada sesuatu yang dicintai Allah dan dicintai Rasul, namun dibenci oleh jiwa kita. Lalu yang B, sesuatu itu dicintai oleh jiwa kita, namun dibenci Allah dan dibenci Rasul. Ketika kita lebih memilih, ya, B, maka kita tidak benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Karena konsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah isaruhu ala ghairihima. Kita dahulukan cinta Allah dan cinta Rasul dari selainnya. Ya. Surat At-Taubah ayat 24 ini, ya, menjelaskan tentang beberapa orang yang tidak mau hijrah ke Madinah. Beberapa orang yang tidak mau hijrah ke Madinah. Karena apa? Di Mekah dia sudah enak. Ya, keluarganya enak, tempat tinggalnya enak, pekerjaannya enak, perdagangannya enak. Tiba-tiba Allah suruh hijrah di Madinah, yang saat itu Madinah adalah tanah yang tandus. Bingung di sana mau ngapain. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menguatkan iman para muhajirin tadi. Maka setelah ayat ini turun, maka mereka yang tadinya tidak semangat hijrah menjadi orang-orang yang paling pertama hijrah. Karena apa? Disemangati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Dan tidak ada sesuatu yang jalan di muka bumi ini kecuali rizkinya telah dijamin Allah Jalla Jalaluhu. Baik itu, ya, manusia, binatang yang hidup di daratan atau yang hidup di lautan. Rizkinya itu sudah dijamin Allah Jalla Jalaluhu. Bukan hanya itu saja. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana dia hidup dan di mana dia nanti akan meninggal. Maka ayat ini turun untuk menyemangati, ya, para sahabat kala itu. Maka ketika ayat ini turun, ya, mereka para sahabat menjadi semangat. Ya. Tidak sedikit dari mereka meninggalkan, ya, dunia yang disebutkan tadi. Ia pergi memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian ketika sampai Madinah, ya, dia mendapati kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya di Mekah. Oleh karena itu, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah mengancam orang-orang yang mengedepankan, ya, atau yang mengakhirkan cinta Rasul daripada cinta dunia. Fatarabbasu, ini ancaman dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya, fatarabbasu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kullu hadhil madhkurati fil ayah jubilal mar'u ala mahabbatiha. Maka setiap yang disebutkan di dalam ayat tadi itu lebih dicintai jiwa. Pasti dicintai jiwa. Ya. Pasti dicintai oleh kita semua. Walaisal muradu tahjiru hada au dhammi man qama bihi. Ya. Jadi maksudnya itu bukan yang lain, tapi maksudnya, ya, Allah berikan yang disebutkan tadi adalah itulah yang dicintai manusia.
Itulah yang selama ini manusia berperang karenanya. Yaitu urusan dunia saja. Bertengkar hanya urusan dunia. Berselisih juga hanya gara-gara urusan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, jika semuanya tadi lebih antum kedepankan daripada cinta Allah dan cinta Rasul, maka tunggulah siksa dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian juga ayat lain yang menunjukkan wajibnya cinta kepada Rasul, yaitu Al-Ahzab ayat 6. Surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama di hati seorang muslim daripada diri-diri mereka. Jadi Nabi itu lebih kita dahulukan daripada diri kita. Subhanallah, ini ya kalimat yang sangat tajam, ngena banget. Artinya kalau kita lebih mengedepankan jiwa kita daripada perintah Allah dan Rasul, maka kita tidak mencintai Allah dan Rasul. Ya. Oleh karena itu mencintai Allah dan Rasul itu konsekuensinya berat. Ya. Bukan hanya diaplikasikan setahun sekali, tidak. Tapi selama kehidupan harus direalisasikan cinta Allah dan cinta Rasul. Ya. Yaqulu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang ayat tadi, wala yatimu lahuma maqamul iman. Ya. Iman tidak sempurna tanpa keduanya. Wala yatimu lahum maqamul iman. Iman manusia enggak akan sempurna tanpanya, yaitu tanpa cinta kepada Rasul. Hatta yakuna ar-rasulu ahabba ilaihi min anfusihim. Sampai Rasul itu lebih mereka cintai daripada diri-diri mereka. Fadlan an abnaihim wa abaihim, apalagi ya di atas anak dan ayah-ayah mereka. Di atas diri kita saja harus kita dahulukan cinta Allah dan cinta Rasulnya, apalagi di atas selain kita. Jadi dua ayat tadi, At-Taubah ayat 24 dan Al-Ahzab ayat 6 ya, itu menjelaskan akan ya beratnya cinta Allah dan cinta Rasul. Bahwa cinta Allah dan cinta Rasul itu perlu pembuktian. Tidak hanya sekedar ucapan. Kenapa? Dalam sebuah syair dikatakan wa kullun yadda'i waslan bi laila wal laila la tuqirru lahum dzalik. Setiap orang itu ngaku mencintai Laila ya. Laila saat itu primadona desa ceritanya. Semua orang tuh ngaku cinta, saya senang sama dia, saya cinta sama dia. Wal laila la tuqirru lahu dzalik. Akan tetapi Lailanya enggak cinta. Sekarang banyak kita ngaku cinta Allah, cinta Rasul ya. Tapi Allah enggak cinta kepada kita. Rasul enggak cinta kepada kita. Karena apa? Karena cinta kita tidak dibuktikan. Salah satu pembuktian kita mencintai Allah dan Rasul yaitu mengedepankan keduanya di atas diri kita. Contoh konkret adalah sholat subuh. Ya. Hampir di semua masjid jamaah subuh itu manula, pensiunan. Ya. Padahal itu bukti nyata. Ya. Kita cinta Allah dan cinta Rasul. Makanya dalam adzan subuh itu ada ucapan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Kenapa? Karena salat itu memenuhi panggilan Allah, sedangkan tidur itu memenuhi panggilan setan. Maka memenuhi panggilan Allah itu lebih baik daripada memenuhi panggilan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika tidur itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang yang tidak bangun subuh. Apa kata Rasul? Dzalikar rajul bala fi udhunaihi syaiton. Ya, orang itu telinganya dikencingi setan. Ya. Oleh karena itu salat lebih baik daripada tidur. Karena salat memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, adapun tidur memenuhi panggilan setan. Maka memenuhi panggilan Allah lebih baik daripada memenuhi panggilan setan. Kemudian kenapa salat lebih baik daripada tidur? Karena dengan salat itu hati hidup. Ya, menuju kepada kehidupan hati. Sedangkan kebanyakan tidur itu menuju kepada kematian hati. Maka kehidupan itu lebih baik daripada kematian. Namun banyak ya, manusia yang lebih mengedepankan keinginan jiwanya daripada keinginan Allah dan Rasulnya.
Apakah itu dikatakan cinta kepada Allah dan Rasul? Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak. Karena syarat cinta Allah dan cinta Rasul itu ya tunduk dan patuh tanpa adanya pengingkaran. Ya. Wa amal adillatu minas sunnah, ya. Adapun dalil dari sunnah, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Seorang tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna sampai aku menjadi orang yang paling dicintai daripada ayah, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Ya. Wa hadzal haditsu min awdah al-adillah ala wujudi mahabbatir rasul. Hadis ini menjadi hadis yang paling jelas dalam wajibnya mencintai Rasul. Wajibnya mendahulukan cinta Rasul daripada cinta kepada selainnya. Kenapa? Li'annal mu'mina la yastahiqu ismul imanil kamil wa la yadkhulu fi adadin najihin hatta yakuna ar-rasul ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Karena manusia itu tidak akan pernah menyandang gelar iman yang sempurna. Imannya itu nggak akan bisa sempurna sampai dia mencintai Rasul daripada dirinya sendiri. Dan seorang itu tidak akan pernah selamat sampai dia mengedepankan cinta Rasul daripada cinta kepada lainnya. Oleh karena itu, wa min lawazimihi an takuna awamirur rasuli wa nawahihi muqaddamatan ala kullil awamiri wan nawahi. Oleh karena itu, perintah Rasul, larangan Rasul harus kita kedepankan daripada perintah dan larangan selainnya. Ketika Rasul memerintahkan A, kita penuhi perintahnya. Tanpa harus bertanya perintah ini wajib apa sunnah. Ketika Rasul melarang sesuatu, kita jauhi tanpa bertanya larangan ini haram apa makruh. Ya, itulah hakikat cinta Rasul. Ketika kita bisa sampai derajat itu, maka kita termasuk golongan orang-orang yang benar mencintai Rasul. Ketika Rasul memerintahkan suatu perintah, kita lakukan. Ketika Rasul melarang, kita jauhi tanpa bertanya-tanya, ya, tanpa banyak-banyak alasan. Abdullah ibnu Mas'ud, ya, suatu saat beliau radhiyallahu anhu memasuki masjid. Ternyata Rasul sedang menyuruh dua orang yang berdiri untuk duduk. Dua orang ini ya, sedang berselisih di depan Rasul. Kemudian Rasul nyuruh ijlisa, duduk. Di saat Rasul nyuruh duduk, pas Abdullah ibnu Mas'ud masuk. Maka Abdullah ibnu Mas'ud duduk juga. Padahal perintah duduk kepada siapa? Kepada dua orang. Abdullah ibnu Mas'ud mendengar Nabi memerintahkan duduk, maka beliau ikut duduk. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ma ajlasaka? Apa yang membuat kamu duduk? Karena Nabi ini memerintahkan kepada dua orang aja. Apa yang membuat engkau duduk, wahai Abdullah bin Mas'ud? Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya dengar kamu saya dengar engkau ya Rasulullah memerintahkan duduk. Maka aku duduk, khawatir aku terkena fitnah kalau menyelisihi perintahmu. Lihat bagaimana sahabat ya, menjunjung tinggi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya itu perintah wajib apa sunnah. Kalau sunnah nggak usahlah, kalau wajib baru kan kita gitu. Kita selalu mempertimbangkan wajib dan sunnah. Padahal kita mampu untuk melakukan perintah itu kita mampu. Maka siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah, kita atau para sahabat? Jawabannya adalah para sahabat.
Fal hubbul qalbi yastaljim al-ittiba'a wal inqiyada fi dhahir. Maka ketika hati kita mencintai Nabi, maka harus diwujudkan dengan mengikuti dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal mahabbata fil ittiba' la fil ibtida'. Cinta Nabi itu dengan mengikuti sunnahnya dan bukan dengan berbuat bid'ah. Itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa indal Bukhari dari Abdullah bin Hisham ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham. Kunna ma'an Nabi ya. Dari kata Abdullah bin Hisham, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Sedangkan Rasul sedang memegang tangannya Umar bin Khattab. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan, keutamaan dari sahabat Umar bin Khattab ya. Kata Abdullah bin Hisham ya, kami sedang bersama Nabi dan Nabi sedang megang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar ya. Maka Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau ya orang yang aku cintai dari apapun kecuali dari diriku. Artinya Umar masih mendahulukan dirinya daripada Rasul. Ya. Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali diriku. Artinya apa? Umar masih mencintai dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu la. Bukan begitu wahai Umar. Ya. Walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akun ahabba ilaiki min nafsik. Hatta akun ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Ya. Jadi dibenerin oleh Nabi. Yang tadinya Umar itu mencintai Nabi daripada seluruhnya kecuali dari dirinya. Artinya Umar lebih mementingkan dirinya dari Nabi. Maka dibetulkan sama Nabi. Bukan begitu wahai Umar. Justru aku harus engkau dahulukan daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar. Maka ketika mendapat perintah itu, ya, ketika mendapat koreksian dari Nabi, faqala lahu Umar. Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, saat ini juga engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lihat, setelah dikasih tahu Nabi, Umar protes tidak? Gak protes. Karena ini perintah. Lihat sahabat, bagaimana pengagungannya kepada Rasulullah. Tidak protes. Kalau gitu sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Al-ana ya Umar. Kata Nabi, ini baru benar wahai Umar. Ya. Ini baru benar wahai Umar. Lihat, ketika Umar dikasih tahu seperti itu, Umar itu termasuk orang yang keras. Namun ketika berhadapan dengan perintah Nabi, dia kekerasannya tidak digunakan. Dia langsung tunduk dan patuh. Al-an. Sampai Umar bersumpah, wallahi fa innahul an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Telat berapa menit? Sebelumnya Umar mencintai dirinya dari Nabi. Beberapa menit kemudian langsung berbalik. Itulah para sahabat. Makanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah beberapa dalil tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah ya, wujud cinta kepada Rasulullah dalam bentuk apa sih? Ya. Yang pertama, nusratuhu fi hayatihi wa nusratu sunnatihi ba'da mautih. Ya. Bukti kita cinta kepada Rasul yang pertama, ya, menolong beliau tatkala masih hidup dan menolong sunnah-sunnahnya setelah beliau mati. Jadi ketika masih hidup, ya,
Kita menolong beliau alaihi salatu wasallam, dan ini kita sudah nggak bisa. Ini dilakukan oleh para sahabat yang menolong Rasul ketika hidup. Ya. Para sahabat itu lebih mementingkan Rasul daripada jiwanya sendiri. Wa amma nusratuhu hala mautihi, adapun menolong Rasul ketika beliau tiada, yaitu dengan menolong sunnah-sunnahnya. Ya, dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Itulah menolong Rasul ya. Setelah meninggal beliau. Karena Rasul meninggal, tapi sunnah-sunnahnya baqin ila qiyamis saah. Sunnah-sunnah Nabi itu tetap tidak akan pernah hangus. Sunnah-sunnah Nabi itu tetap ada sampai qiyamus saah. Dan itu ya, kita harus tolong sunnah beliau. Ya. Dengan cara apa? Menampakkannya. Ya. Dengan cara melaksanakan, melakukan sunnah-sunnahnya, tanpa ya banyak bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Ya. Kalau itu sudah menjadi ketentuan Rasul, ya kita ikuti. Pertanyaannya apa sih sunnah beliau itu? Ya. Sunnah beliau adalah apa yang datang dari beliau berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa sifat, berupa ketetapan. Itulah sunnah beliau. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik itu ucapan maupun perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Itulah sunnah beliau yang harus kita tolong. Waqad qamu bima aujabahu Allah taala alaihim min nusrati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam khairu qiyam. Dan para sahabat, mereka telah merealisasikan perintah Allah untuk menolong Rasulnya dengan sebaik-baik realisasi. Jadi para sahabat tidak ada yang tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min a'dhami ma yadullu ala sidqi mahabbatihim lin nabi. Dan ini merupakan petunjuk yang besar, tanda yang besar, di mana para sahabat benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, menolong beliau setelah kematian beliau, yaitu dengan menolong sunnah-sunnahnya. Itu bukti yang pertama. Kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Walaupun ya, menurut kita perintah Nabi itu tidak sejalan dengan logika kita, misalnya. Ya, maka tetap kita harus dahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis lalat ya. Kata Nabi, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum. Ketika lalat itu jatuh pada minuman kita, ya. Falyagmishu, maka ditenggelamkan. Ditenggelamkan semuanya. Falyagmishu. Tenggelamkan dia. Fa inna fi ahad janahaihi da wa fil akhari syifa. Karena ya, pada satu lalat itu adalah racun, dan pada satu sayap lalat itu racun, dan di sayap berikutnya adalah obat. Tayyib ya. Berapa banyak pakar kesehatan yang mengatakan hadis ini ya, jorok? Banyak tidak? Banyak. Disitulah wujud cinta kita kepada Nabi dibuktikan. Karena apa? Apa yang diperintahkan Nabi itu tidak mungkin mengandung mafsadat. Itu kaidah. Perintah Nabi itu semuanya mengandung maslahat. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu itu ada maslahatnya buat kita. Ketika Nabi memerintahkan untuk menenggelamkan lalat, bukan mematikan, tenggelamkan lalu diangkat lagi. Itu perintah Nabi. Maka dalam perintah itu terdapat maslahat, walaupun secara logika kurang masuk logika kita. Ya, bukan kurang masuk logika, memang akal kitanya yang lemah. Akal manusia itu lemah, akal manusia itu memiliki batasan. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sungguh akal manusia itu memiliki batasan sebagaimana penglihatannya memiliki batasan. Jadi kalau ada hadis sahih ya harus kita terima. Masuk atau enggak kepada logika kita itu urusan nomor sekian. Ya. Jadi logika itu jangan jadi hakim terhadap syariat, enggak boleh. Karena akal itu lemah. Tidak bisa menembus ya hikmah yang Allah turunkan, enggak bisa.
Hanya sebagian saja yang diungkap hikmahnya oleh akal kita. Sisanya enggak semua. Sisanya tidak semua. Maka jika ada hadis sahih yang seolah-olah bertolak belakang dengan akal kita, maka buang akal kita, tunduk dan patuh kepada hadis Nabi. Itu cara membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, imtithalu amri, berusaha melakukan perintah-perintahnya. Fala yuqal ayyadda'iya antadda'iya mahabbatahu wala hadzalaka min sunnatihi wa hadyihi. Maka enggak masuk akal engkau mengaku cinta kepada Nabi namun tidak mau melaksanakan sunnahnya. Enggak masuk akal. Ya. Innal mahabbatal haqiqiyah la budda an yatawallada min hatta asibihi. Karena cinta yang hakiki itu mengharuskan kita mengikuti beliau. Itu cinta yang hakiki. Ya. Bukan dengan menentang beliau. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ta'sil ilah wa anta taz'um hubbahu. Engkau mengaku cinta Allah, namun engkau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau ngaku cinta Allah. Hada muhalun. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin kita ngaku cinta kepada Rasul namun kita menyelisihi Rasul, enggak mungkin. Wa hada muhalun. Lau kana hubbuka shadiqan. Kalau seandainya cintamu kepada Rasul itu benar, jujur, la ata'tahu, pasti engkau taati Rasul. Pasti engkau taati perintahnya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Karena orang yang sedang jatuh cinta pasti akan nurut apa kata orang yang dicintainya, kan gitu. Pasti. Ya. Orang yang senang sama orang itu dia nurut terhadap apa yang disenangi orang tersebut. Begitu juga cinta kepada Rasul. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, maka kita harus nurut kepada Rasul. Tunduk dan taat kepada Rasul. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Di antara larangan-larangan Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhi perkara-perkara bid'ah, karena bid'ah itu adalah kesesatan. Nabi melarang kita untuk berbuat bid'ah. Lalu bagaimana kita mengaku cinta Nabi? Kita menghidupkan cintanya melalui acara bid'ah. Ya. Maka fahadha muhalun, ini adalah sesuatu yang mustahil, enggak mungkin. Ya. Karena cinta yang benar itu akan mewujudkan tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya bukti cinta kepada Rasulullah, kasratus salati alaihi, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya, banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama malam dan hari Jumat. Ya, terutama malam dan hari Jumat. Ya, karena bersolawat kepada Rasul itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Solawat kepada Rasul ini ya merupakan kebutuhan kita. Ya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku, man shalla alayya marratan, siapa yang bersalawat kepadaku, ya, sallallahu alaihi biha asyrah, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Salawat kepada Rasul yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad atau salawat Ibrahimiyah. Ya. Itu bentuk salawat kepada Rasulullah. Adapun salawat Allah kepada makhluknya yaitu dengan memuji-muji makhluk tersebut, ya, memuji-muji makhluk tersebut di depan para penduduk langit. Ya. Jadi bersalawat kepada Rasul itu adalah kebutuhan kita, bukan Nabi. Nabi nggak butuh salawat dari kita. Kitalah yang butuh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Tanda cinta seorang itu banyak menyebut orang yang dicintainya.
Ketika kita mengaku mencintai Nabi, maka kita banyak menyebut Nabi, yaitu dengan bersolawat kepada beliau. Dengan solawat-solawat yang dijelaskan oleh beliau. Bukan dengan solawat-solawat bikinan, bukan. Karena solawat itu merupakan perkara ibadah. Solawat itu adalah perkara ibadah. Kalau yang namanya ibadah, maka sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dengan solawat-solawat bikinan manusia. Kita cukupkan dengan solawat yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali bentuk-bentuk solawat yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah solawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap sholat kita. Yang kita baca pada tasyahud akhir, namanya solawat Ibrahimiyah. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Dilengkapi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan banyak menyebutkan salawat-salawat seperti itu. Fa'an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsa al-lail, ketika 2/3 malam sudah berlalu, qama, beliau berdiri, faqala ya ayyuhan nas udhkurullah udhkurullah. Banyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir terbaik itu adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Ubay qultu ya Rasulullah inni uksirus salata alaik. Ya Rasulullah, aku banyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati, berapa banyak sih aku harus bersolawat? Ada batasannya enggak, maksudnya Ubay? Ada batasan enggak berapa kali bersolawat kepadamu? Kata Nabi, masyi'ta, terserah. Qala ar-rubu', kalau 1/4 boleh enggak? Kata Nabi, masyi'ta, terserah. Fa in zidta fa huwa khairun lak, semakin banyak semakin baik. Qultu an-nisfu, setengah dari malamku aku habiskan untuk bersalawat kepadamu. Qultu ma syi'ta, enggak apa-apa. Fa in zidta fa huwa khairun lak, kalau kau tambah lebih baik. Qala qultu fa thulutsain, 2/3 malam aku habiskan untuk bersalawat kepadamu. Baik enggak 2/3 malam dihabiskan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak, boleh. Kalau lebih banyak itu lebih baik. Qultu aj'al laka salati kullaha, kalau gitu semalam suntuk aku bersalawat kepadamu. Qala idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk, kalau gitu maka kesedihanmu, kegundahanmu akan dihilangkan dan dosamu diampuni. Nah, ini diantara buah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang mengaku cinta Nabi harus sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan semakin banyak kegundahan kita, masalah kita dihilangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini diantara keutamaan salawat. Apalagi di malam dan hari Jumat. Itu lebih disukai lagi untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah mujanabatul bid'ah, menjauhi bid'ah. Jadi bukti cinta kepada Rasul yaitu menjauhi bid'ah. Li'annaha tadillu an tariqin nabi, karena bid'ah itu akan menyesatkan seorang dari jalan Nabi, wa haudihi fil akhirah, dan akan menjauhkan seorang dari telaganya di akhirat nanti. Karena ketika seorang digiring ke telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minum dari telaganya, kemudian beberapa malaikat mengusir sebagian umat Rasul dari telaga Rasul, sampai-sampai Nabi berkata, ummati ummati, wahai malaikat itu umatku. Jadi ketika sekelompok orang ingin minum di telaga Nabi, tiba-tiba diusir oleh malaikat. Akhirnya Nabi protes, ummati ummati, malaikat itu umatku, itu umatku. Kata malaikat,
la'allaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena engkau enggak tahu wahai Rasulullah apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya. Hadis ini menunjukkan dua faedah. Faedah yang pertama, adalah bid'ah itu bisa menjadikan seorang terusir dari telaga Rasul. Perbuatan bid'ah bisa mengusir seorang dari telaga Rasul. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah seluruh ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, baik berupa ucapan, keyakinan ataupun perbuatan. Itu bid'ah. Jadi seluruh ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya berupa apa? Ucapan, keyakinan ataupun amalan. Ya. Itu adalah perkara-perkara bid'ah. Dan bid'ah itu sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Di setiap khutbahnya yang dikenal dengan khutbatul hajah, di antara isinya adalah peringatan dari bahaya bid'ah. Padahal bid'ah udah muncul apa belum saat itu? Belum. Rasul masih hidup. Sudah ada bid'ah apa belum? Belum. Bid'ah belum ada. Namun Nabi senantiasa memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah. Padahal bid'ah belum ada. Karena apa? Bid'ah itu bisa menjadikan seorang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah pertama dari hadis tadi. Faedah yang kedua, menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib. Ya. Nabi itu nggak tahu urusan gaib. Buktinya apa? Ketika Nabi ngomong umatku, umatku, kemudian malaikat menjawab, karena engkau tidak tahu apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Ini berarti Nabi itu nggak tahu perkara apa? Gaib. Maka siapa yang meyakini Nabi tahu perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allahu Jalla Jalaluhu. Dia telah mendustakan Al-Quran. Ya, karena Nabi itu nggak tahu perkara gaib. Nabi hanya tahu ketika diberitahu oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Taib, wala yumkinu li muridin ya'rifu dzalika wa yastamirru 'alaiha. Kaifa li muhibbin ya'lamu annal bid'ah tufarriq bainahu wa baina Rasulillahi ala haudhihi fayaqa'u fiha. Bagaimana seorang itu mengaku mencintai Allah kalau masih berbuat bid'ah? Padahal bid'ah itu yang akan menjauhkan kita dan Rasul, atau yang akan menjauhkan kita dan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seluruh umat Nabi akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin cinta kepada Nabi diwujudkan dengan acara-acara bid'ah. Karena sejatinya bid'ah sendiri adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai atau menerima cinta orang-orang yang masih melakukan sesuatu yang Rasulullah benci. Karena sejatinya mencintai Nabi itu mengharuskan kita tunduk dan patuh kepadanya, mengharuskan kita menjalankan seluruh perintahnya, dan mengharuskan kita menjauhi seluruh larangannya. Dan di antara larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah larangan berbuat bid'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir wujud mencintai Nabi adalah mahabbati ashabihi wa ahli baitihi. Mencintai para sahabat dan keluarganya. Mencintai sahabat dan keluarganya. Jadi kalau kita mengaku cinta Nabi, maka kita juga harus cinta sahabat. Kita harus juga cinta kepada keluarganya. Walaysa man syakka anna ta'na fihim wan naila minhum nailun wa ta'nun fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak diragukan lagi, seorang yang mencela sahabat Rasul berarti dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menghina satu sahabat Rasul berarti dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi dari mencintai Rasul adalah mencintai para sahabatnya dan para keluarganya. Fal mar'u ala dini khalilih. Seorang itu sebagaimana agama temannya. Walidha fa innal aqla la yumkinu an yutasawwar muhibban sadiqan lin nabi qaliyan mubghidan li ashabihi wa ali baitihi. Dan juga tidak bisa tergambar seorang mencintai Nabi tapi membenci sahabat dan keluarganya.
Itu sesuatu hal yang mustahil, sesuatu yang kontradiksi. Kalau kita cinta Nabi, maka kita juga cinta kepada sahabatnya. Ya. Yang menyuruh kita mencintai sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencintai sahabatnya. Maka kita juga harus mencintai siapa yang Rasul cintai. Ketika Rasul mencintai seluruh sahabatnya, maka kita juga harus mencintai seluruh sahabatnya. Ketika Rasul mencintai seluruh ahli baitnya yang beriman kepadanya, maka kita pun mencintai ahlu bait yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu baitihi, adapun keluarga, ya. Beliau hum alu aliyin, keluarganya Ali. Wa alu Uqail, keluarganya Uqail. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alu Abbas, keluarganya Abbas. Haula'i haramus sadaqah ba'dan nabi fahum alihun. Yang mereka itu haram atasnya sedekah. Jadi keluarga Rasul gak boleh nerima sedekah. Konsekuensi jadi keluarga Rasul gak boleh nerima sedekah. Ya. Dan keluarga Rasul itu pertama keluarganya Ali bin Abi Thalib, keluarganya Uqail, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Anak keturunan mereka itu adalah ahlul bait bahasa kitanya. Yang wajib kita cintai mereka. Dan di antara ahlul bait itu adalah istri-istri beliau. Seluruh istri beliau adalah keluarga beliau yang wajib kita cintai. Maka bagaimana kita mengaku cinta Nabi sementara kita membenci salah satu istrinya? Maka ini adalah cinta yang palsu. Karena membenci istri Nabi berarti membenci suaminya. Membenci Aisyah berarti membenci Nabi. Membenci Maria Qibtiyah berarti membenci Nabi. Ya, karena Nabi sangat mencintai mereka. Dan kita diharuskan mencintai orang-orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah ya, di antara bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.